Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti Kurbani dengan nomor induk 12170300034. Akan sedikit menjelaskan materi mengenai misteri gunung berjalan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kajian sains Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nurul Subhi MSI. Sebelum itu, materi ini diambil dari reviewnya materi Ustadz Profesor Agus Purwanto. Seperti yang kita tahu bahwa gunung itu biasanya diam pada tempatnya, namun ternyata Al-Quran mengungkap hal berbeda dan juga dengan penjelasan ilmiah yang sangat jelas. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 88, Allah berfirman, "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh-kokoh tiap sesuatunya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dalam surah ini dijelaskan bahwa manusia mengira gunung itu diam pada tempatnya, namun Allah menjelaskan bahwa gunung itu berjalan sebagai jalannya awan. Dijelaskan juga pada tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh Zubdatut Tafsir min Fadlil Qadir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa manusia menganggap gunung itu diam dan berdiri di tempatnya padahal berjalan sebagai jalannya awan. Hal ini dijelaskan bergerak di sini itu bergerak karena tertiup angin. Hal ini terjadi pada hari kiamat atau mungkin juga terjadi di dunia yang mengisyaratkan bahwa bumi ini berputar. Penduduk bumi merasa bahwa bumi tidak bergerak padahal ia bergerak, dengan dalil lanjutannya yaitu begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu itu. Sebab penciptaan dan pengokohan tidak sesuai dengan kata penghancuran karena Allah akan menghancurkan gunung-gunung di hari kiamat. Jadi bisa jadi gunung berjalan itu memang sudah terjadi dari dulu, namun kita tidak menyadarinya, dan itu membuktikan bahwa bumi yang kita tinggali ini berbentuk bulat dan berputar pada porosnya. Kemudian, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan pengetahuannya Allah menciptakan dan mengatur dengan rapi segala ciptaannya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Begitu pula dengan penjelasan dari ilmiahnya. Ketika kita berada di atas pesawat, terlihat pesawat itu bergerak, sama halnya dengan gunung gitu. Karena sama-sama berada di atas bumi. Karena pergerakan lempeng yang sama ini kemudian ditegaskan gunung itu berjalan. Hal ini sesuai dengan teori dari transformasi Lorentz. Ketika kita berada di atas pesawat, mungkin kita melihat manusia di bawah atau segala penciptaan Allah di bawah itu bergerak gitu. Padahal yang menurut manusia yang ada di bawah itu, yang bergerak itu pesawat yang di atas gitu. Mungkin dengan transformasi Lorentz, penjelasannya itu dalam ilmu fisika, transformasi Lorentz itu merupakan transformasi koordinat untuk gerak partikel yang sangat cepat mendekati kecepatan cahaya. Ini adalah salah satu konsep yang menjadi dasar dari teori relativitas khusus. Teori transformasi Lorentz ini menyatakan bahwa waktu bersifat relatif, sehingga kejadian yang diamati oleh dua pengamat pada dua kerangka acuan yang berbeda tidak terjadi pada selang waktu yang sama. Pada masing-masing kerangka acuan, pengamat bisa menggunakan sebuah sistem koordinat lokal yang biasanya koordinat kartesius dalam konteks ini, untuk mengukur jarak, dan sebuah jam untuk mengukur interval waktu. Misalnya terdapat titik P. Titik P ini bisa jadi kita manusia sebagai yang di bawah atau pesawat yang sedang berjalan di atas. Itu juga bisa diartikan dengan gunung gitu. Dapat titik P yang terletak pada dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan S dengan sistem koordinat X, Y, Z, T, dan kerangka acuan S aksen dengan sistem koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen. Lorentz juga menyatakan bahwa waktu bersifat relatif sehingga T aksen tidak sama dengan T. Pada saat mula-mulanya T sama dengan 0, kedua kerangka acuan tersebut saling berhimpit. Kemudian kerangka acuan S bergerak dengan kecepatan konstan V dalam arah X positif terhadap kerangka acuan S. Titik P ikut bergerak bersama kerangka acuan S aksen sehingga memiliki sistem koordinat terhadap kerangka acuan S dan kerangka acuan S aksen, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Mungkin kesimpulannya, ternyata gunung itu berjalan sebagaimana jalannya awan, namun kita
melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi kita yang berjalan namun kita melihat gunung itu diam gitu. Contohnya seperti tadi pada saat pesawat terbang. Mungkin mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas ataupun masih terdengar rancu. Salahnya datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.